Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai pengukuran. Langsung saja. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 4. 1. Menyebutkan berbagai alat ukur dari suatu besaran fisik dengan mandiri. 2. Menjelaskan cara-cara penggunaan beberapa alat ukur dengan tepat. 3. Membaca hasil pengukuran dari beberapa alat ukur dengan tepat. Dan yang keempat, melakukan pengukuran besaran fisika dalam percobaan sederhana dengan teliti. Nah, sebelumnya apa sih itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kegiatan pengukuran. Nah, yang paling atas di situ ada seseorang yang sedang menimbang berat badan. Di situ berarti sedang melakukan pengukuran berat. Kemudian ada lagi seorang desainer yang sedang mengukur ukuran badan ya. Nah, yang terakhir di situ ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda. Nah, di mana pada sepeda motor tersebut terdapat alat ukur speedometer, yaitu untuk mengukur kelajuan sepeda motor. Nah, mungkin masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan pengukuran yang lainnya yang mungkin kalian sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ini ada satu contoh lagi, seseorang yang sedang terjun payung. Nah, kira-kira berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah? Nah, untuk mengetahuinya tentu saja kita harus melakukan suatu pengukuran. Nah, jadi pengukuran itu sangat penting ya, dan berkaitan erat dengan besaran dan satuan. Nah, selanjutnya alat ukur dari besaran pokok. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai besaran pokok. Nah, di sini tentunya besaran pokok tersebut bisa diukur dengan menggunakan alat ukur. Di sini untuk panjang ada 3 alat ukur, misalnya mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kemudian besaran pokok massa bisa diukur dengan menggunakan alat ukur neraca atau timbangan, dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, pengukuran panjang. Nah, tadi sudah disebutkan untuk pengukuran panjang ini bisa digunakan 3 alat ukur, ada penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, kita bahas satu persatu alat ukur tersebut. Yang pertama ada penggaris atau mistar. Nah, penggaris ini atau mistar tentunya tidak asing ya buat kalian. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda di mana mempunyai skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Nah, dari mana nilai skala terkecil 1 mm itu? Nah, tentunya kalian tahu ya. Misalkan di sini untuk penggaris itu jarak antar satu skala ke skala lainnya adalah 1 cm. Nah, di mana jarak antara satu skala ke skala tersebut ini terdapat 10 garis. Nah, sehingga skala terkecilnya dihitung dari jarak dua skala tersebut, yaitu 1 cm dibagi dengan banyaknya garis, yaitu 10. Jadi 1 cm dibagi 10 adalah 0,1 cm atau 1 mm. Nah, itulah untuk menentukan skala terkecil dari alat ukurnya. Nah, kemudian ketelitian. Nah, ketelitian ini bisa dihitung dengan persamaan setengah dari skala terkecilnya. Nah, karena skala terkecil dari mistar itu 1 mm, maka ketelitian untuk penggaris ini adalah setengah kali 1 mm, yaitu 0,5 mm.
atau 0,005 cm. Nah, itu untuk ketelitian dari penggaris. Nah, sekarang untuk penggunaannya, mungkin kalian sudah tahu ya penggunaannya. Kalian tinggal sejajarkan benda yang diukur dengan penggaris. Nah, ini diusahakan dimulainya itu dari skala 0 ya. Nah, kemudian cara melihat skalanya itu, ini pandangannya harus tegak lurus dengan penggarisnya. Nah, di sini misalkan panjang benda ukur yang dihasilkan adalah 30,2 cm. Jadi bukan 30,21 atau 30,25, tapi 30,2 cm karena skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Jadi dalam sentimeternya hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, itu untuk penggaris. Selanjutnya yang kedua ada jangka sorong. Nah, sebelumnya kalian simak dulu video berikut ini. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong atau biasa disebut vernier caliper adalah salah satu alat pengukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni mengukur ketebalan komponen, diameter dalam, dan ke dalam suatu celah. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama, kita kenali dulu bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari 2 skala. Yang pertama, skala utama. Skala utama terletak pada bagian jangka sorong yang tetap. Sementara skala lainnya adalah skala vernier yang terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Apa bedanya skala utama dan skala vernier? Secara lebih mudah, skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran, sementara skala vernier digunakan untuk menentukan nilai desimalnya. Jadi apabila digabungkan, akan menghasilkan hasil pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit di belakang koma. Bagian lain dari jangka sorong adalah rahang atas. Fungsinya sebagai media pengukuran lebar celah atau lubang silinder. Lalu ada rahang bawah untuk mengukur ketebalan, dan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah. Lalu bagaimana cara pakainya? Untuk menggunakan jangka sorong sebenarnya mudah sekali. Pertama, tentukan jenis komponen yang ingin Anda ukur. Gunakan rahang bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter komponen seperti diameter poros atau diameter piston. Caranya, jepitkan kedua rahang bawah pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan rahang atas untuk mengukur lebar celah atau lubang silinder seperti diameter blok silinder atau lainnya. Caranya, selipkan kedua rahang atas pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah seperti kedalaman rem ban atau ketebalan kampas rem. Caranya, masukkan tangkai ukur pada celah yang akan diukur. Geser skala vernier hingga tangkai menyentuh dasar celah. Pastikan posisinya simetris. Setelah itu, kencangkan pengunci skala vernier untuk mengunci skala vernier agar tidak bergeser. Terakhir, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, pertama cari nilai skala utamanya. Caranya, cari garis terakhir pada skala utama yang telah dilewati garis 0 pada skala vernier. Lalu catat hasilnya. Kemudian cari nilai desimalnya. Caranya cari garis yang paling lurus antara skala vernier dengan skala utama. Garis itulah yang jadi acuan nilai desimal. Terakhir, tambahkan nilai kasar dengan nilai desimalnya. Maka Anda akan mendapatkan hasil pengukuran akhirnya. Agar lebih paham, saya akan memberikan beberapa contoh pembacaan hasil pengukuran jangka sorong. Bagaimana? Apa Anda sudah paham? Ternyata jangka sorong itu mudah digunakan, bukan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Nah, itu penjelasan mengenai jangka sorong. Nah, mungkin Ibu akan review sedikit. Nah, yang pertama untuk ketelitian jangka sorong tadi yaitu sebesar sebelum skala terkecil dulu ya. Skala terkecil untuk jangka sorong ini untuk skala utama, karena jangka sorong itu tadi ada 2 skala ya, skala utama dan skala Vernier atau skala Nonius. Nah, untuk yang skala utama ini yang atas ini ya, yang atas ini. Nah, skala utama, kemudian skala Noniusnya atau Verniernya yang bawah ini yang terdapat di rahang sorong. Nah, untuk yang skala utama itu kan sama persis dengan mistar ya. Jadi skala terkecilnya itu yang 0,1 mm. Yang 1 mm. Nah, di sini 1 mm ini yang pada skala utama itu dibagi oleh 10 skala pada skala Nonius. Jadi untuk skala terkecil jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Nah, itu untuk skala terkecilnya. Nah, sekarang untuk ketelitiannya yaitu setengah dikali skala terkecilnya 0,1 mm jadi 0,05 mm, atau ketelitian jangka sorong itu adalah 0,005 cm. Nah, itu untuk skala terkecil dan ketelitian dari jangka sorong. Nah, untuk kegunaan jangka sorong tadi sudah jelas ya. Di sini ada 3, yaitu bisa mengukur ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu pipa. Yang kedua bisa mengukur garis tengah atau diameter bagian dalam. Yang ketiga bisa mengukur kedalaman suatu lubang. Nah, bagian-bagian jangka sorong tadi ada skala utama dan ada skala Nonius atau Vernier. Ada rahang tetap, ada rahang sorong, kemudian ada bagian yang mengukur ketebalan, ada bagian yang mengukur diameter dalam, dan ada bagian yang mengukur kedalaman. Nah, untuk penggunaan jangka sorong tadi juga sudah jelas, yaitu misalkan di sini cara mengukur diameter luar lingkaran, yaitu tinggal kalian geser rahang sorongnya, kemudian masukkan benda di antara rahang sorong dengan rahang tetap, kemudian geser kembali rahang sorong sehingga benda tertahan di antara rahang tetap dengan rahang sorong. Yang terakhir amatilah hasil pengukuran. Dan selanjutnya adalah pembacaan skala dari jangka sorong. Nah, untuk hasil pengukuran dari skala jangka sorong ini bisa kita tentukan dengan samaan ini ya, yaitu SU. SU itu skala utama ditambah dengan SN skala Nonius yang dikalikan dengan skala terkecil dari alat ukur. Nah, contohnya di sini perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada hasil pengukuran oleh jangka sorong. Hitung pengukurannya. Nah, di sini tentunya kita harus tentukan dulu. Yang pertama itu adalah nilai skala utamanya. Nah, untuk menentukan nilai skala utamanya ini yaitu cari skala utama yang terdekat dengan angka 0 pada skala Nonius dan ambil yang sebelah kiri. Nah, ini berarti yang ini ya. Nah, ini skala utama yang terdekat dengan angka 0 pada skala Nonius. Di situ sudah jelas nilainya adalah 15,3 cm. Nah, kalau tadi di video itu dalam milimeter ya, tinggal kalikan 10. Nah, kalau yang ini skala utama, tadi kata Ibu skala utama itu kan sama persis dengan penggaris ya. Jadi di sini bisa dibaca langsung 15,3 cm. Selanjutnya untuk menentukan skala Noniusnya. Nah, untuk menentukan skala Nonius ini cari garis pada skala Nonius yang berimpitan dengan skala utama. Yang berimpitan itu maksudnya yang sejajar ya. Sejajar garis utama dengan garis
nonius, membentuk satu garis. Nah, di sini sudah jelas yang sejajar itu adalah garis pada angka 10 pada skala nonius. Sehingga bisa dituliskan di sini angka 10. Nah, ini sesuai dengan persamaan ini ya. 10 ini kalikan dengan skala terkecilnya dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Jadi skala noniusnya menghasilkan 0,1 cm. Nah, kemudian setelah dapat nilai skala utama dan skala nonius, tinggal kita jumlahkan, yaitu 15,3 ditambah 0,1 cm itu sama dengan 15,4 cm. Jadi untuk angka 0-nya ya di belakang angka 4 ini bisa ditulis, bisa juga dibuang ya. Nah, itu untuk pembacaan skala dari jangka sorong. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, yang ketiga ini alat mikrometer skrup, masih untuk mengukur pengukuran panjang. Nah, sebelumnya kalian simak video berikut ini. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer skrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbal. Pada skala utama, ada dua buah garis, yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala nonius. Skala nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya,
Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46, artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Nah, itu mengenai micrometer screw tadi ya. Nah, di situ sudah dijelaskan bagian-bagian dari micrometer screw. Nah, mungkin tadi ada dua skala ya, sama dengan jangka sorong untuk micrometer screw. Ada skala utama dan juga skala nonius. Nah, kemudian ada di situ ada roda bergerigi, tadi ratchet ya. Kemudian ada spindle atau selubung ulir, selubung luar, dan landasan. Nah, untuk skala terkecil dari micrometer screw ini adalah 0,5 mm dibagi oleh 50 skala pada skala nonius, sehingga skala terkecil dari micrometer screw ini adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Itu untuk skala terkecil pada micrometer screw. Kemudian untuk ketelitian, yaitu setengah dari skala terkecil tersebut 0,01 mm jadi 0,005 mm, atau ketelitian micrometer screw itu adalah 0,0005 cm. Itu untuk skala terkecil dan ketelitian dari micrometer screw. Nah, kegunaan dari micrometer screw di sini ada dua, yaitu yang pertama dia untuk mengukur diameter luar suatu benda yang kecil, misalnya kelereng. Kemudian bisa juga untuk mengukur ketebalan benda-benda yang sangat tipis, misalnya plat seng, kertas kaca, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa terlihat jenis micrometer screw, ada juga yang digital ya. Nah, cara penggunaan micrometer screw tadi Ibu rasa sudah jelas ya dalam video. Sebelum menggunakan tentunya tadi harus dikalibrasi dulu ya. Nah, tinggal tadi tinggal bagian hulu micrometer screw itu tinggal dibuka, kemudian masukkan benda yang ingin diukur, kemudian kembali bagian hulu untuk menahan benda, tekan reset untuk mengunci micrometer screw, dan tekan pengunci untuk membaca hasil pengukurannya. Nah, yang selanjutnya pembacaan skala micrometer screw. Nah, sama halnya dengan jangka sorong, secara umum hasil pengukurannya itu adalah skala utama ditambah dengan skala noniusnya yang sudah dikalikan dengan skala terkecil alat ukur. Nah, contohnya di sini ada dua hasil pengukuran dengan micrometer screw. Nah, untuk yang option A ini untuk menentukan skala utamanya. Nah, perlu catatan ya, untuk micrometer screw skala utamanya itu sudah dalam satuan milimeter ya. Nah, di sini skala utamanya cari garis yang paling kanan atau yang terdekat dengan skala nonius. Nah, tadi skala utamanya itu yang ini ya, dan skala noniusnya yang ini. Nah, tentunya di sini skala utama yang paling terdekat dengan skala nonius yang ini ya. Nah, yang paling ujung yang terdekat dengan skala nonius yaitu pada skala utama 4 mm. Ya, garis keempat berarti 4 mm. Itu untuk skala utamanya. Selanjutnya untuk skala noniusnya. Nah, ini cari garis yang sejajar dengan garis pada skala utama yang membentuk satu garis. Nah, ini ya sudah jelas, ini berarti yang sejajar dengan garis pada skala utamanya ini adalah pada angka nonius 15. Nah, angka 15 ini kemudian kalikan dengan skala terkecilnya yaitu 0,01 mm.
mm, sehingga menghasilkan 0,15 mm. Atau untuk mikrometer skrup ini bisa kita langsung ya, untuk noniusnya itu adalah 0, nah untuk angka di belakang komanya kita tinggal langsung, misalkan ini skala noniusnya ada 15, berarti skala noniusnya adalah 0,15. Jadi bisa langsung didapat ya skala noniusnya. Nah setelah dapat skala utama dan skala nonius, selanjutnya kita jumlahkan 4 mm tambah 0,15 mm, hasilnya 4,15 mm. Kemudian yang option B ini skala utamanya bernilai 3,5 mm, karena ini garis skala utama yang terdekat dengan skala nonius ini adalah garis yang bawah, dimana garis yang bawah ini bernilai 0,5, sehingga yang atasnya itu 3 bernilai 3 dan ditambah dengan 0,5 yang bawah, berarti skala utamanya itu 3,5 mm. Dan skala noniusnya ini tentunya berada di angka nonius 25, sehingga skala noniusnya bisa langsung kita tentukan 0,25 mm, sehingga kita jumlahkan hasilnya 3,5 ditambah 0,25 itu sama dengan 3,75 mm. Nah itu mungkin cara untuk membaca skala pada mikrometer skrup. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nah ini tambahan untuk beberapa alat ukur dari besaran pokok, yaitu alat ukur massa. Ini ada neraca atau timbangan ya, dimana neraca ini banyak sekali macamnya. Ada neraca Ohaus, Dachin, neraca digital, dan lain sebagainya. Dan tentunya kegunaannya juga bermacam-macam ya. Kemudian ada alat ukur waktu, ada stopwatch, dan ada juga arloji, dimana jenisnya itu ada manual, ada juga digital. Dan yang selanjutnya alat ukur suhu disebut dengan termometer. Nah termometer juga ini terdapat banyak sekali jenisnya, tergantung benda apa yang mau diukur suhunya. Dan alat ukur kuat arus listrik ini disebut dengan ampere meter. Ada manual dan ada digital. Nah mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah supaya kalian lebih memahami materi hari ini, coba kalian kerjakan latihan soalnya di buku catatan masing-masing. Nah ini ada 4 soal, kalian tentukan hasil pengukurannya seperti yang tadi dijelaskan. Nah mungkin seperti itu ya yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.